Kecelakaan bisa terjadi kapan saja dan di mana saja, termasuk di lingkungan tempat kerja. Salah satu di antaranya adalah puskesmas. Sebelumnya, kita bahas terlebih dahulu apa itu K3. K3 adalah upaya memberikan jaminan kesehatan, keselamatan, dan peningkatan derajat kesehatan pekerja dengan cara pencegahan kecelakaan dan penyakit akibat kerja melalui promosi kesehatan, pengobatan, dan rehabilitasi. Mengapa K3 diperlukan di puskesmas? Puskesmas sebagai salah satu fasilitas kesehatan yang berfungsi untuk penyediaan pelayanan kesehatan bagi masyarakat, memiliki fungsi dan pelayanan yang luas. Hal ini dapat menyebabkan potensi bahaya yang sangat besar tidak hanya bagi pasien, tenaga medis, tetapi juga bagi pengunjung puskesmas. Hal ini didukung oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 Pasal 23 tentang kesehatan, yaitu upaya kesehatan kerja harus diselenggarakan di semua tempat kerja, khususnya tempat kerja yang mempunyai risiko bahaya kesehatan. Selaras dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja, di mana setiap tenaga kerja berhak memperoleh jaminan atas keselamatan, kesehatan, kesusilaan, pemeliharaan moral kerja, serta perlakuan yang sesuai dengan martabat manusia dan moral agama. Tujuan dari K3 yaitu terciptanya lingkungan kerja yang aman, sehat, dan produktif untuk pekerja, pasien, pengunjung, masyarakat, dan juga lingkungan sekitar puskesmas. Mengurangi risiko terjadinya penyakit akibat kerja dan juga kecelakaan kerja, serta meningkatkan produktivitas kerja dan pelayanan puskesmas yang maksimal. Puskesmas harus menjadi patient and provider safety, yang artinya puskesmas mampu melindungi pasien, pengunjung, pekerja, dan masyarakat sekitar puskesmas dari berbagai potensi bahaya yang ditimbulkan. Suatu aktivitas kerja pasti memiliki risiko bahaya yang berhubungan dengan keselamatan dan kesehatan kerja. Sehingga digunakanlah sistem penilaian risiko untuk mengelola risiko dengan baik dan memastikan kesehatan dan keselamatan pekerja dari risiko yang dihadapi saat bekerja. Oleh karena itu, puskesmas sebagai tempat kerja juga memiliki potensi bahaya beragam terhadap kesehatan. Hal ini dapat timbul dari lingkungan tempat kerja, proses kerja, cara kerja, serta alat dan bahan kerja yang dapat menimbulkan penyakit akibat kerja dan juga kecelakaan kerja. Mengapa kita perlu melakukan identifikasi potensi bahaya dan masalah yang dapat ditimbulkannya? Alasannya adalah agar petugas puskesmas dapat melakukan pengendalian resiko dengan benar sehingga terhindar dari berbagai masalah yang ditimbulkan akibat kerja. Potensi bahaya apa saja yang dapat ditemukan di puskesmas? Potensi bahaya yang dapat ditemukan dapat berupa bahaya fisik, biologis, kimia, sanitasi, maupun konstruksi bangunan. Potensi bahaya fisik meliputi pencahayaan, suhu dan kelembapan, ventilasi, serta kebisingan. Keempat hal ini dapat menyebabkan masalah kesehatan ataupun kecelakaan kerja berupa gangguan penglihatan, ketidaknyamanan akibat kepanasan atau kedinginan, stres, pengap, dan gangguan pendengaran. Pengendalian bahaya fisik yang dapat dilakukan berupa pertama, pemantauan tingkat pencahayaan secara berkala dan hasil pemantauan dilaporkan ke petugas teknisi untuk tindak lanjut ruangan yang tingkat pencahayaannya tidak memenuhi syarat. Kedua adalah pemantauan kualitas lingkungan termasuk keadaan udara, pengaturan suhu ruang, kelembapan, kebisingan, dan ventilasi yang baik. Potensi bahaya biologi meliputi bakteri, virus, jamur, parasit, darah dan cairan tubuh lain, nyamuk atau serangga lain, limbah atau kotoran, dan hewan lain seperti lalat, kecoa, tikus, dan lain-lain. Potensi bahaya ini dapat menyebabkan masalah kesehatan ataupun kecelakaan kerja berupa tertular penyakit akibat patogen yang menginfeksi seperti diare, pes, malaria, DBD, tifoid, hepatitis, dan lain-lain. Pengendalian bahaya yang dapat dilakukan berupa penerapan prinsip pencegahan meliputi cuci tangan pakai sabun, penggunaan APD, pengelolaan jarum dan alat untuk mencegah perlukaan, serta penata laksanaan peralatan meliputi dekontaminasi, pencucian, sterilisasi, dan penyimpanan, penata laksanaan dan pengelolaan sanitasi dan limbah rumah sakit sesuai dengan jenis limbahnya, vaksinasi hepatitis bagi tenaga kesehatan, dan pengendalian serangga dan binatang pengganggu. Potensi bahaya kimia meliputi bahan kimia berbahaya dan beracun seperti
seperti desinfektan, merkuri, kloretil, klorin, reagen, dan lain-lain. Potensi bahaya ini dapat menyebabkan masalah kesehatan ataupun kecelakaan kerja berupa iritasi, keracunan, dan gangguan fungsi organ. Pengendalian bahaya yang dapat dilakukan berupa memaksimalkan pengelolaan bahan berbahaya dan beracun, pengadaan P3K, serta substitusi alat dan bahan yang berpotensi berbahaya dengan yang lebih aman. Potensi bahaya sanitasi meliputi sampah, air bersih, toilet, dan jamban. Potensi bahaya ini dapat menyebabkan masalah kesehatan ataupun kecelakaan kerja berupa pencemaran lingkungan dan penularan penyakit infeksi. Pengendalian bahaya yang dapat dilakukan berupa pengelolaan sampah rumah sakit, baik sampah rumah tangga organik dan non-organik, sampah medis padat maupun cair, serta limbah berbahaya lain sesuai dengan jenisnya. Pemantauan fasilitas sanitasi rumah sakit meliputi toilet, pembuangan sampah, penyediaan air minum dan air bersih, hygiene dan sanitasi makanan, pengelolaan limbah dan linen, serta promosi hygiene dan sanitasi. Potensi bahaya konstruksi meliputi bangunan, pintu masuk atau keluar, tata letak dan ukuran ruangan, serta instalasi listrik tak standar yang dapat menyebabkan kesetrum, hubungan arus pendek, konsleting, dan beban listrik yang berlebihan. Potensi bahaya ini dapat menyebabkan masalah kesehatan ataupun kecelakaan kerja berupa kecelakaan akibat tertimpa, tersandung, terpleset, tertabrak, luka setrum, luka bakar, dan kebakaran. Pengendalian bahaya yang dapat dilakukan berupa penilaian persyaratan bangunan, sarana, dan prasarana rumah sakit, identifikasi dan tata laksana risiko kondisi lingkungan, penggunaan peralatan listrik yang memenuhi SNI, serta pengecekan fungsi dan kelayakan instalasi listrik secara rutin. Tergelincir atau terpeleset karena lantai atau jalan yang basah dan berlumut di dalam maupun luar puskesmas merupakan salah satu bahaya yang dapat terjadi bagi pekerja, pasien, dan pengunjung puskesmas. Kemungkinan kejadian ini dapat dinilai 5 karena hampir pasti terjadi di puskesmas. Untuk derajat keparahan yang ditimbulkan dapat dinilai 3 atau sedang. Di sini memerlukan perawatan medis dan dapat ditangani dengan bantuan pihak luar, hilang hari kerja, dan mencakup kerugian material yang cukup besar. Berdasarkan penilaian kemungkinan dan keparahan, maka kita dapat menggolongkan bahaya ini pada high risk, di mana diperlukan perhatian dari manajemen yang lebih tinggi. Seperti yang kita tahu, untuk mengatasi risiko K3, maka dapat dilakukan sesuai hierarchy of control. Pada kasus ini dapat dilakukan beberapa tahap, yaitu tahap eliminasi, yaitu menggunakan tanda peringatan, menjaga lantai agar tetap kering dan bersih, dan juga membersihkan tumpahan sesegera mungkin. Tahap selanjutnya adalah tahap substitusi, yaitu dengan memperhatikan cahaya ruangan, dan jika ada area yang dengan bebatuan, maka dapat diganti dengan keramik untuk mencegah pertumbuhan lumut. Ada tahap engineering control, di mana dengan cara mengepel separuh lantai terlebih dahulu. Tahap selanjutnya adalah tahap administratif, di mana membuat SOP dan juga poster edukasi terkait masalah. Dan yang terakhir adalah personal protective equipment, yaitu menggunakan sepatu kerja anti-slip.